Salam jumpa pemirsa UTV, kembali lagi bersama saya Guntur Eka Saputra. Tentunya ini menemani teman-teman semua juga pemirsa yang hari ini dan kali ini menyaksikan UTV yang begitu luar biasa. Ini mana kita dalam program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agro Industry. Dan tentunya kegiatan ini merupakan kerjasama dari 4 institusi terkemuka dalam dan luar negeri, yaitu diantaranya Kementerian Perindustrian, IPB University, Universitas Gunadarma, dan University Adelaide. Dan kali ini kita akan membahas begitu luar biasa, yaitu dengan tema Path to Digital Transformation. Dan seperti saya saksikan bersama teman-teman semua, dan di sini sudah ada 2 narasumber kita begitu luar biasa. Ya, ini tentunya mungkin teman-teman juga pernah melihat wajah-wajah beliau ini, ya, tak asing mungkin di 2 universitas ini tentunya. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Bapak Muhammad Arif Darmawan STPMT yang disapa dengan Pak Arif. Halo Pak Arif. Salam sehat Pak Arif, apa kabar tentunya? Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya, tentu luar biasa nih ya Pak Arif ini merupakan role model juga nih bagi mahasiswa-mahasiswa tentunya di IPB University, luar biasa. Dan Pak Arif di sini nggak sendiri, karena ditemani dengan kolega bersama di sini. Nah, ini ada Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma Eskom MSc yang disapa akrabnya dengan Pak Bembi. Oke, salam sehat Pak Bembi, apa kabar? Salam sehat Mas Guntur, apa kabar? Sehat? Harus sehat, menginspirasi tentu. Semangat terus. Semangat terus ya. Kalau katanya Pak Bembi ini tamat tengahnya adalah middle-nya ready ya. Selalu ready. Oke, nah Pak Arif dan Pak Bembi ini begitu luar biasa karena tema kita kali ini itu adalah Path to Digital Transformation. Karena apa-apa sekarang semuanya pengen digital, one click for all gitu kira-kira ya. Mau diklik ini, mau beli ini, mau lihat rantai pasok nih, kepakaran dari Pak Arif nih ya. Kita mau udah nyampe mana nih ya gitu ya. Statusnya ini semua lewat, semuanya digital semua bisa nih ya. Dan nanti kita tentunya akan bersama-sama mengetahui kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Path to Digital Transformation, khususnya mungkin di bidang agroindustri nih ya. Kenapa? Kayaknya pernah ada temennya gara-gara pertanian Indonesia bisa makan nih Pak. Betul ya Pak ya? Pasti karena pertanian Indonesia bisa makan. Dan tentunya ini harapan bersama bahwa Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri dan juga tentunya Indonesia sehat dan luar biasa. Amin. Oke, seperti saya kebanyakan ngomong ini ya. Tapi saya mau bridging dulu sebelum Pak Arif nanti menjelaskan tentunya adalah materi-materi yang begitu luar biasa bersama juga dengan Pak Bembi. Nah, mungkin saya ke Pak Arif dulu. Nih Pak Arif, begitu luar biasa kenapa? Karena memang khususnya Indonesia juga ini dikaitkan dengan literasi digital. Dan artinya banyak atau makin banyak juga sektor-sektor khusus di bidang agroindustri ini untuk bisa melakukan dengan digital transformasi seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Arif, sudah saatnya kah sebenarnya Indonesia harusnya sejak lama gitu kan ya untuk melakukan digitalisasi atau digital transformation? Gimana Pak Arif? Kalau kita lihat bahwa digitalisasi itu sudah memasuki semua lini ya. Betul. Misalnya tadi saya sarapan, saya udah klik buka aplikasi terus GoFood gitu ya. Mungkin besok orang langsung bisa interaksi dengan petani gitu. Atau misalnya petani juga bisa memonitor lahan dengan drone gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau apakah udah saatnya? Sekarang saatnya. Karena apa? Kita mengalami yang namanya digitalisasi, ada internet dan lain sebagainya. Itu suatu teknologi disruptif ya. Ini saya kira ini adalah salah satu cara Indonesia bisa mandiri tadi disebutkan secara pertanian. Betul sekali. Dan harapan bersama bahwa teknologi ini mendukung semua sektor, khususnya juga agroindustri dan pertanian ini untuk bisa melihat dan juga tentunya kualitas yang sangat baik, gitu ya Pak ya, sehingga termonitor secara real time gitu. Mungkin tadi dengan petani, kalau saya mau ini langsung aja ke petaninya nih ya, gitu. Nanti dikirim sampai rumah nih Pak Bembi, ya? Bisa direct. Nah, tapi menariknya juga bahwa dengan agroindustri dibutuhkan teknologi-teknologi tentunya yang mumpuni lah seperti itu. Dan memang kita harus akui juga Indonesia begitu luar biasa lahannya, kemudian juga landscape-nya kita gitu, tantangannya ya dari lembah, gunung gitu ya, kemudian juga lautan. Nah, ini mungkin Pak Bembi gimana dengan teknologi? Singkat saja Pak Bembi. Iya, jadi memang dengan transformasi digital ini sudah tadi sama Pak Arif memang sudah saatnya, dan memang kita juga sebenarnya sudah menguasai bidang keilmuannya ya gitu ya, dan juga teknologi juga beberapa sudah kita kuasai, dan yang penting nanti mungkin juga bagaimana ini mentransformasikan ke petani yang tadinya menggunakan peralatan tradisional menjadi harus ke peralatan yang
canggih. Nah ini juga nanti juga merupakan tantangan tersendiri juga nih, Betul. Mas Guntur. Tapi insya Allah kita sudah bergerak ke arah sana. Oke, nah itulah tujuannya kita mengadakan ini, kegiatan ini adalah untuk kolaborasi, betul ya Pak Beni, Pak Arief. Baiklah, kalau gitu sepertinya Pak Arief sudah siap dengan tangannya ini. Mau next slide? Oke. Baiklah, kalau gitu kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Arief Darmawan, STP MT nih, untuk dapat memberikan penjelasan juga informasi yang begitu luar biasa kepada kita semua. Untuk itu Pak Arief, dipersilakan. Intinya agroindustri itu, kalau kita berbicara agroindustri ya secara luas, bahwa agroindustri itu memberikan nilai tambah pada hasil-hasil pertanian. Maka yang namanya digitalisasi di hulu atau di agriculture itu diperlukan. Paling tidak kita bisa menyebutkan ada 9 domain ya di dalam digitalisasi pertanian. Barangkali salah satunya adalah farm management. Kalau zaman dulu, kalau misalnya kita ingat kakek nenek kita ke sawah gitu ya, manajemennya secara tradisional barangkali. Maka kedepannya farm management itu diperlukan ya. Terus kemudian ada livestock management. Di sini menggunakan teknologi ya untuk memanage livestock. Terus ada drone farming. Ya, drone farming di sini barangkali menjadi sesuatu hal yang layak ya kita aplikasikan. Ya. Ada lagi yang disebut sebagai farm automation and robotics. Ya, barangkali orang bertanya apakah yang namanya digitalisasi itu tidak akan mengesampingkan yang namanya petani ya. Cuman kita perlu mengingat bahwa generasi petani itu juga berubah. Ya, barangkali generasi muda sekarang mungkin juga tidak ya ke pertanian, barangkali lebih suka ke kota gitu ya. Dengan adanya otomatisasi dan lain sebagainya, itu bisa membantu ya. Jadi bukan cuman dia sifatnya itu mengkontradiksi, tapi bisa mendukung. Terus ada supply monitoring. Jadi kalau misalnya from farm to fork, jadi dari hulu, misalnya semangka gitu ya. Semangka, bagaimana semangka itu dari kebun, dari hulu sampai ke grocery. Di situ bisa dimonitor, ya, dimonitor kondisinya. Terus ada lagi yang disebut sebagai produce monitoring. Ya. Terus ada lagi automatic irrigation. Okay. Ya, bisa yang namanya irigasi itu dikontrol ya. Kalau zaman dulu kan kalau di desa itu dikontrol secara manual ya. Dibuka pintu pengairannya dan lain sebagainya. Dengan ada automatic irrigation, maka irigasi itu bisa diatur sedemikian rupa. Terus crop management ya, yang digunakan untuk monitoring crop ya, dan bisa memonitor kondisi tanaman ya melalui sensor atau satellite imagery. Terus kemudian ada indoor vertical farming ya, yang memberikan menggunakan teknologi untuk mengkontrol lingkungan ya. Dan kemudian aplikasi-aplikasi di 9 domain ini bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam suatu rantai pasok. Selanjutnya kita perlu bertanya, ya, kok kita bisa sampai di sini ya, ada digitalisasi dan lain sebagainya. Perkembangan agroindustri dan pertanian itu melalui fase apa saja? Ya, kita bisa melihat bahwa zaman dulu ya, kita sebut misalnya era 1900-an, yang namanya petani itu bisa memberikan makan 10 orang dengan populasi 1,6 miliar. Nah, kita kan mengingat kalau nggak salah Thomas Robert Malthus ya, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ketersediaan pangan dan populasi itu
kadang tidak imbang ya. Jadi populasinya pertumbuhannya pesat, tapi kemampuan kita memberi makan itu berada di belakangnya. Pada tahun 1950 populasinya sekitar 2,5 miliar, di mana masing-masing petani itu bisa memberikan makan 27 orang. Nah, tahun 2000-an, ya ini nggak terlalu jauh dari saat kita ya, populasinya berkembang menjadi 6 miliar, dan petani itu harus bisa memberikan makan bagi 130 orang. Ya. Bagaimana di masa yang akan datang? Saya kira dengan berbagai isu ya, seperti ketersediaan lahan, alih fungsi lahan, maka di situ diperlukan upaya-upaya ya untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian, ya, bisa meningkatkan kualitas ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di situ ada perkembangan dari early mechanization sampai digital agriculture. Di era 1900 sampai 1950, di situ adalah mekanisasi awal. Ya barangkali ini akan berbeda-beda untuk masing-masing negara ya. Misalnya kita yang waktu di saat itu masih di era kolonialisme mungkin berbeda dengan di daerah Eropa. Ya tapi ini kalau kita melihat adalah timeline dari teknologinya. Terus kemudian diperkenalkanlah yang namanya ICT pada tahun 1960-an ya, sampai 1980 ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan precision agriculture ya, 90 sampai 2000. Nah, saat-saat sekarang ini saya kira perkembangan di seluruh dunia itu pesat ya. Kita sekarang mengenal yang namanya big data dan IoT. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita di Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan ini. Ya, jadi di sini saya kira banyak sekali, mungkin nanti Pak Bembi bisa lebih mengelaborasikan karena beliau ahli lebih ke ICT-nya ya. Perkembangannya seperti apa, terus kira-kira untuk IoT ini di Indonesia infrastrukturnya seperti apa, barangkali mungkin beliau bisa lebih menambahkan. Nah, bagaimana dengan dampak digitalisasi pada keberlanjutan? Kita sekarang juga dihadapkan pada isu keberlanjutan ya. Jadi daya dukung lingkungan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Yang saya kira yang namanya keinginan dan kebutuhan manusia itu sangat cepat itu ya. Tapi daya dukung lingkungannya sering berada di belakang itu. Nah, kira-kira apa ya dampak digital tren ini pada keberlanjutan? Kita bisa mengharapkan bahwa ke depan penggunaan air itu bisa direduksi ya. Jadi penggunaan air yang otomatis kan kalau misalnya manusia memiliki keinginan kebutuhan pangan misalnya, pasti penggunaan air lebih banyak. Nah, bagaimana digitalisasi atau tren digital itu bisa mengurangi itu? Terus kemudian optimasi fertilizer. Terus kemudian bagaimana dengan efisiensi penggunaan energi? Ya. Terus kemudian pada aspek digital footprint, carbon footprint, ya, bisa diturunkan. Misalnya sebagai contoh, bisa di situ sistem irigasi presisi, ya, untuk mengurangi konsumsi air, ya, bisa, ya, diharapkan bisa sampai 30%. Kemudian bagaimana kita bisa secara menyeluruh ya, yang namanya digital tren itu bisa berdampak pada keberlanjutan secara lingkungan ya.
Nah, ini mungkin kita nanti bisa lebih mengelaborasikan di sini. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, karena yang namanya teknologi, engineering itu nggak bisa lepas dari perkembangan sebelumnya. Ya, kita tidak hidup di engineering sama teknologi itu tidak berkembang di ruang kosong ya, ruang hampa. Jadi di situ ada perjalanan ya. Kalau kita lihat secara spesifik sejak tahun 20-an ya. Kalau di awal tadi kan kita menyajikan secara garis besar ya hubungan antara kemampuan memberikan pangan, terus teknologi yang lebih lama. Maka di sini kita bisa melihat bahwa perkembangan digital itu dimulai sejak tahun 20-an ya. Di sini ada penggunaan traktor ya, tahun 1920-an diperkenalkan traktor, era 40-an harvester ya, atau alat untuk memanen secara mekanis diimplementasikan. Tahun 60-an ya, di situ kita menyaksikan ada adopsi sistem komputer dasar ya. 60-an, 70-an, tahun 70-an udah mulai adanya satellite imaging ya. Ada pada tahun 99 itu traktor yang di-guide GPS itu diperkenalkan. Nah, sejak tahun 90 kita menyaksikan pertanian presisi ya. Itu mulai muncul ya. Kita sebut ini adalah modern digital advancement ya, di dalam agroindustri. Tahun 2000 mulai kita mengenal mobile apps ya untuk farmer ya. Tahun 2010 ada IoT sensor ya, penggunaan IoT sensor itu sudah mulai meluas. 2020 ke sini mulai ada banyak sekali penerapan artificial intelligence dan machine learning ya, mulai tumbuh di situ. Termasuk di sini ada autonomous weeding robot ya, yang diperkenalkan pada tahun 2018. Nah, dampaknya saya kira sangat nyata ya. Jadi kalau kita lihat peran dari otomatisasi dan mekanisasi di masa lalu telah memberikan kontribusi yang nyata ya, dari tahun 1900-an hingga kini. Kita bisa belajar dari sejarah bahwa dampak dari otomatisasi dan mekanisasi itu banyak sekali ya. Ada peningkatan produktivitas, peningkatan akurasi, pengurangan biaya tenaga kerja, kualitas yang meningkat, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ke depannya? Pertanyaannya seperti itu. Ya, mungkin nanti kita perlu membahas di sini ke depannya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa kita lihat adanya teknologi drone. Ya. Ada big data analytics yang barangkali banyak digunakan untuk prediksi yield crop ya. Terus adanya machine learning dan lain sebagainya. Ada Internet of Things, ada cloud computing, ada wireless sensor, robot, ya, robot otomatis, artificial intelligence dan software application. Nah, saya kira itu adalah bahan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, saya kembalikan pada Mas Guntur ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Arief, luar biasa ini. Ini isu-isu penting semua nih Pak Bembi dan Pak Arief. Ya, maka di akhir itu statement dari Pak Arief adalah kedepannya seperti apa. Maka di sana dimunculkan adalah Agriculture 4.0. Tidak hanya revolusi industri 4.0, tapi juga muncul lagi term-term yang sebenarnya juga sudah familiar di pemirsa, yaitu adalah Society 5.0. Nah, ini ada hubungannya terkaitannya dengan sumber daya manusia itu sendiri, kemudian teknologi dan juga tantangan. Nah, tapi saya akan
akan mulai dulu mungkin dengan ke Pak Arief dulu, Pak Bembi, nih ya. Dari penjelasan tersebut sangat luar biasa nih Pak, ada agriculture 4.0. Nah, tapi ini juga merupakan challenging juga dari semua teknologi dikolaborasikan dengan pertanian yang ada agroindustri dan juga lain-lainnya. Ini tak kalah pentingnya pasti adalah sumber daya manusia sendiri. Nah, tadi Pak Arief juga menyatakan bahwa seperti apa nih ya tentunya generasi muda yang menjadi tolak nanti ke depannya Indonesia ini ke depannya seperti itu. Nah, ini mungkin kita bahas dari SDM dulu. Gimana tanggapan dari Pak Arief tentang sumber daya manusia kita? Tadi Mas Guntur nyebutkan tentang generasi mudanya, atau kita sebut kita generasi muda Pak. Generasi muda. Saya dan Pak Budi juga masih muda, betul. Nah, kalau barangkali generasi Gen Z ya, gitu, ya, Gen Z itu boleh dikatakan digital native. Mungkin mereka lahir, mereka udah pegang gadget ya. Ada yang bilang malah dibesarkan sama mesin gitu ya. Jadi kalau justru hubungan antara SDM dengan trennya, jadi mau tidak mau memang kita akui bahwa SDM sekarang layer-layer mereka udah sangat mengenal digital native tadi. Cuman diarahkan kemana ya? Ya, karena kalau kita lihat yang namanya digital itu mau dibawa kemana aja bisa ya. Dibawa ke kanan bisa, bawa ke kiri bisa, gitu ya. Tinggal bagaimana SDM sekarang itu yang sudah mengenal itu diarahkan ke arah yang semestinya yang bisa berguna. Oke, baik. Apalagi tadi disebutkan bahwa di pertama kali Pak Arief menyampaikan ini terdapat 9 domain digitalisasi pertanian ya. Dimulai dari farm management hingga indoor vertical farming. Nah, itu mungkin jadi generasi muda yang tentunya cinta Indonesia khusus di bidang pertanian. Nah, itu bisa mengambil salah satu nih ya, atau mungkin beberapa, mungkin semuanya juga nggak apa-apa nih ya. Tapi bekerja sama untuk melakukan itu semua. Oke, baik. Nah, Pak Bembi, jadi disampaikan Pak Arief tadi menarik sekali tentunya tidak hanya di bidang pertanian tapi juga teknologi nih. Dan bahkan mungkin juga itu sebenarnya ICT juga Pak. Karena disebutkan tadi ada big data, kemudian kita nyebut ada satelit dan juga tetap ada drone nih. Karena Pak Bembi ini salah satu ahli drone ini. Menariknya adalah kita lihat tadi historical timeline ya, tadi Pak Arief sampaikan. Bagaimana historical timeline dari dulu hingga sekarang ya Pak Arief ya. Ternyata perkembangan luar biasa ya. Luar biasa. Tapi di saat sekarang ini juga tetap ada yang berjalan bersamaan ya. Artinya yang histori dulu masih ada sekarang dan juga yang modern juga sekarang juga berjalan. Nah, kita semua masih dalam proses transisi kan gitu ya ke arah sana. Tapi tadi menariknya adalah bahwa memang kita sudah mulai memanfaatkan berbagai teknologi ya, meskipun mungkin belum maksimal ya Pak Arief ya. Apalagi tadi adanya sumber daya manusia SDM yang mungkin petani, istilahnya petani milenial ya. Petani milenial ini mereka sangat apa namanya digital heavy ya gitu ya. Nah, ini perlu dimanfaatkan itu. Artinya mungkin ada pergeseran ya paradigma yang bertani yang tadinya mungkin kakinya penuh tanah gitu ya di sawah gitu ya. Dulu kan gitu ya. Kalau kita bilang petani, wah pasti di sawah, kakinya kotor, becek gitu ya. Tapi sekarang petani sekarang saya beberapa kali lihat itu tinggal pegangnya gadget ya. Gitu ya. Pemantauan semua dari handphone, dari tablet sebagainya. Mereka punya dashboard, punya comment center untuk pertanian ini luar biasa sekali. Bahkan mau nyalain lampu aja sekarang nyalakan lampu. Lampunya nyala nih Pak. By voice ya. By voice ini. By voice recognition. Dan ini hal menarik. Jadi memang tadi kata kunci alasannya kolaborasi. Nah, oke. Nah, mungkin saya menarik nih dengan 9 domain disampaikan oleh Pak Arief ini tentang livestock management Pak Arief. Nah, salah satunya mungkin itu menjadi salah satu challenging juga gitu Pak Bembi dan juga Pak Arief. Ya, kalau saya membayangkan ya dari historical tadi Pak Bembi dan Pak Arief juga sampaikan, sebelumnya itu kan berarti livestocknya dilakukan oleh manusia. Dengan bukan mesin lah katakan seperti itu. Contohnya gabah terlebih dahulu, kemudian masuk menjadi beras atau mungkin dari padi seperti itu. Kan ada tumpukan gitu ya, misalkan di warehouse dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu hal penting kan Pak Arief gitu ya. Jadi kan nggak mungkin dari bawah ke atas yang diambil atas mulu, bawahnya enggak. Nah, itu juga menjadi salah satu berapa ya di gudang tinggal berapa gitu ya. Ini salah satu contoh aja saya kira. Nah, mungkin gimana nih Pak Arief di lapangan, apakah memang sudah banyak akhirnya terjadi digital transformation seperti itu khususnya atau gimana mungkin Pak Arief? Biasanya di industri besar ya Pak, yang sudah menerapkan seperti itu ya, retrieval system dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau yang untuk level small medium belum. Nah, saya kira itu memerlukan lebih banyak sosialisasi, terus lebih banyak penyebaran gitu ya, aplikasi semacam itu.
Itu. Oke, jadi betul sosialisasi dan juga penyebaran data, mungkin juga pelatihan ya Pak Bembi, karena tentunya literasi. Dan karena kita juga mungkin Pak Bembi di bidang teknologi kan tidak hanya membuat saja, tapi bagaimana nanti ketika di pasaran mungkin produknya terjual Pak Bembi teknologi. Tanggapan Pak Bembi gimana ini? Iya, memang itu tantangannya sebenarnya itu ya. Artinya kita bisa beralih dari satu jangankan ke teknologi baru, satu teknologi lain juga itu juga butuh transisi ya, transisi sehingga kita perlu ada edukasi ya, sehingga kita bisa smooth transisi itu ya menjadi ke teknologi yang baru gitu. Oke, betul. Kenapa? Karena tantangannya juga adalah tidak hanya membuatnya, tapi bagaimana memprodusnya ya sampai ke tangan petani gitu ya. Dan juga ini bisa dilakukan gitu ya dengan semua aspek lain-lain. Karena tadi infrastrukturnya juga berbeda-beda nih ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Arief nih, tadi Pak Arief juga menyebutkan tentang impact nih. Nah, salah satu impact nih ya, impact pada environment, kemudian juga impact pada automation and tentunya adalah berkaitan dengan akhirnya ke depannya seperti apa. Nah, dari digital transformation ini berarti ternyata tidak hanya proses pelaksanaan, tapi juga ternyata berbicara tentang ke depan atau future-nya. Jadi apa yang dilakukan sekarang itu menimbulkan impact ke depan. Nah, tadi isu-isu sangat penting, gas emission, ya water gitu Pak, ya seperti itu. Gimana nih Pak Arief menanggapi hal tersebut sehingga memang pada saatnya bahwa kita melakukan digital transformation ini semua tuh tercover hingga saat ini sampai future. Gimana Pak Arief? Saya kira tadi yang dampak pada lingkungan ya, saya kira karena termonitor ya. Saya kira monitor itu sesuatu hal yang sangat penting. Kadang kita nggak sadar nih, misalnya perjalanan dari dua kota gitu ya, itu ternyata menimbulkan emisi. Terus dengan ada monitor kita bisa melihat dampaknya pada polusi udara seperti apa, terus penggunaan listrik atau bahan bakar seberapa, itu termonitor. Jadi kita bisa mengevaluasi maupun melakukan perubahan-perubahan. Itu mungkin kedepannya kita bisa lebih hati-hati gitu ya mengenai dampak lingkungan. Oke, nah maka di sana muncullah precision agriculture ya Pak? Precision agriculture. Jadi sangat-sangat presisi ya, bahkan sampai pemupukan. Oke, baik. Pak Bembi, saya mau lanjut ke Pak Bembi, tapi nanti mungkin di berikutnya. Baik, siap. Oke, karena Pak Bembi sudah siap dengan materi berikutnya juga. Karena nanti tentunya pemirsa bahwa kita akan juga diskusi tentang kasus-kasus tentunya di dunia nyata seperti apa yang bisa kita kembangkan. Yang pasti menjadi sebuah tantangan, dan tantangan itulah yang akan kita buat menjadi sebuah solusi untuk Indonesia dan kedepannya. Untuk itu pemirsa jangan kemana, tetap bersama kami hanya di UGTV. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agro Industry. Yang tentunya program ini merupakan kerjasama dari 4 institusi terkemuka dalam dan luar negeri, yaitu Kementerian Perindustrian, IPB University, Universitas Gunadarma, dan University Adelaide. Dan begitu luar biasa karena tema kali ini yaitu adalah kita membahas mengenai yaitu adalah Path to Digital Transformation. Wah nih ya, tadi di segmen sebelumnya nih Pak Arief sudah menjelaskan bersama tentang begitu luar biasa ada 9 domain ya. Kira-kira nih teman-teman tertarik di bidang mana? Nah, nanti boleh hubungi Pak Arief dan juga Pak Bembi nih ya. Kira-kira mau di segmen yang mana? Di bidang teknologinya kah? Apakah di agroindustrinya? Oke, nah kali ini Pak Bembi saya sudah siap, tapi saya penasaran ya tentang Pak Bembi tentunya nih ya digital information khususnya di bidang teknologi Pak. Nah, teknologi berkembang cepat nih Pak Bembi, luar biasa. Iya. Kita baru adaptasi ini tiba-tiba udah ada yang baru Pak Bembi. Dan ini artinya berarti kecepatan dari teknologi dan juga SDM tentunya menjadi saling penting, dan juga bagaimana nanti terjun ke masyarakat. Tentunya ada tren ya Pak di sana ya, future trend. Nah, kira-kira Pak Bembi ini seperti apa? Apakah dengan robotiknya gitu ya? Apakah dengan machine learning AI-nya? Oke, saya udah penasaran bersama-sama. Kalau gitu Pak Bembi sudah siap? Oke, kalau gitu saya persilakan kepada Pak Bembi ini untuk menjelaskan paparan materi. Silakan Pak Bembi. Baik, terima kasih Mas Guntur. Izin Pak Arief, ini melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Arief tadi. Betul. Ya. Tadi Pak Arief menyampaikan dari historical timeline ya. Kita sudah sampai di mana, dan
saya melanjutkan untuk yang ke depan seperti apa gitu. Sebenarnya ini juga beririsan dengan situasi sekarang ya. Jadi tidak murni future saja, tapi juga sudah berjalan tapi masih ada peluang pengembangan gitu. Nah, lebih ke future trends dari digital transformation di agriculture atau di agroindustri. Nah, tentunya yang ingin kita peroleh, mungkin para mahasiswa atau para pemirsa yang menyaksikan acara ini, sebetulnya kita bisa memprediksi kita kan future seperti apa ya digital transformation di agriculture ini atau agroindustri ini ya. Kemudian kira-kira impact-nya, nah ini tadi Mas sempat tanyakan ya, potential impact itu seperti apa, dan juga mungkin terkait dengan sustainability ya, sustainability, dan juga mungkin bagaimana penerapan di lapangan. Kadang-kadang teknologi itu kan canggih sekali ya, jadi penerapan di lapangannya sulit ya. Ya itu, bingung cara guna ini Pak. Nah itu nanti perlu edukasi dan sebagainya gitu. Nah, saya mulai dari slide yang gambar sama dengan tadi Pak Arief sampaikan supaya kita inline nih, gambar sama ya. Jadi tadi Pak Arief sudah menjelaskan slide gambar ini dari mulai farm management, ada indoor vertical farming dan sebagainya, sampai kepada supply monitoring. Ini sementara berarti kita juga bicara masalah sustainability, gitu ya. Bagaimana supply tadinya misalnya pupuk, air dan sebagainya itu semuanya dipantau, penggunaannya efektif gitu ya, dan juga efisien, gitu ya. Tadinya mungkin penyemprotan itu dilakukan untuk semua tanaman yang sehat dan sakit, sekarang hanya kita bidik yang sakit saja gitu ya. Jadi nggak terbuang percuma. Nah, di sini kita lihat bahwa ada banyak komponen-komponen dalam smart and precision farming ya. Antara lain saya mungkin nanti akan bahas juga beberapa hal di sini, misalnya seperti ada drone farming tadi ya, seperti disinggung oleh Pak Arief tadi, ada drone farming. Kemudian ada farm automation and robotics. Sekarang mungkin robot sudah mulai bisa beraksi di pertanian ya, tapi ini juga perlu hati-hati nih Mas Guntur nih, karena kalau robotnya tidak terkendali dengan baik ya, tanaman bisa rusak semua ya gitu ya, sehingga perlu kehati-hatian ya, dan juga perlu akurasi ya dalam mengoperasikan robot ini. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa ini contoh tadi di drone farming misalnya ya, penerapan remote sensing ya, dengan menggunakan kamera multispektral ataupun hyperspektral ya. Ini dua kamera yang berbeda, yang sebetulnya bisa fungsikan sama tapi agak berbeda spesifikasi ya. Itu ada terlihat gambar bahwa ada sebuah quadcopter atau drone ya. Yang gambar kanan ini adalah hasil penangkapan kita di Geotechnopark ya. Di tablet sudah bisa dilihat. Di situ ada berbagai macam warna-warni sebenarnya penangkapan dari spektrum ya yang ada di lahan ya. Masing-masing punya meaning nih ya. Kalau dilihat dari kembali ke teorinya, ini sebenarnya lebih disebut dengan namanya ada banyak indeks, tapi ini adalah NDVI ya, gitu, vegetation index gitu yang bisa kelihatan, yang mencerminkan kesuburan tanaman dan sebagainya bisa terlihat dari warna-warna ini. Nah, ada dua kamera sini Mas Guntur yang saya tunjukkan di sini. Yang kiri adalah yang multispektral, yang kanan adalah yang hyperspektral. Lalu di mana bedanya gitu ya? Ini saya kasih contoh yang sebelah kiri dan kanannya ada warna-warni nih. Kalau yang multispektral terlihat seperti yang sebelah kiri, sehingga warna itu seperti kalau kita lihat monitor yang resolusinya mungkin rendah, sehingga batasan warna itu terlihat, gitu ya. Nah, yang kanan hyperspektral itu ada gradasi dari warna ke warna. Ini menunjukkan bahwa hyperspektral punya resolusi yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari frekuensinya, jumlah frekuensi band hyperspektral sekitar 200-an ke atas ya. Kalau di multispektral mungkin hanya sekitar puluhan ya, sehingga penangkapannya lebih akurat yang hyperspektral, tapi tentunya lebih costly ya dibanding yang multispektral. Nah, di situ multispektral ada beberapa lingkaran, sebenarnya itu adalah lensa ya. Ada lensa RGB yang menangkap semua warna, seluruh gambar seperti gambar yang kita lihat ini. Ada lensa infrared di situ juga ya. Ada kamera near infrared di situ yang menangkap juga, sehingga bisa menangkap gambar yang kita mungkin nggak bisa melihat seluruhnya nih Mas Guntur, Pak Arief. Jadi dia hanya bisa melihat bagaimana tadi, makanya bisa menangkap bagaimana tanaman itu secara dengan infrared ya, kamera seperti apa, lahannya seperti apa gitu. Namun juga ada kendala juga nih yang bisa terjadi kalau tidak tepat penggunaannya. Tadi saya bilang tentunya kita nggak bisa menerapkan secara langsung gitu saja ya, tapi perlu juga strategi dalam penerapan. Misalnya saja, lahan habis disiram, maka tanahnya cenderung lebih gelap dibanding kalau lahan kering ya, gitu ya, belum disiram ya. Sehingga daya tangkap dari kamera itu, infrarednya maupun kamera biasa itu pasti akan berbeda komponen RGB, gitu ya.
sehingga bisa berbeda hasilnya NDVI-nya, gitu ya. Effectiveness Index bisa berbeda. Nah, ini juga perlu hati-hati kapan saat kita meng-capture, kapan saat kita tidak boleh meng-capture, karena akan mempengaruhi hasil dari capture yang dilakukan untuk melihat bagaimana kesuburan tanaman itu. Nah, ini kalau kita boleh milih mau pakai yang mana, ya pasti ada spektral karena tinggi, tapi tentunya cost-nya juga lebih tinggi, gitu ya. Spektral juga cost-nya juga lumayan ya, tapi tentunya manfaatnya juga cukup besar. Nah, kemudian ini contoh dari harvesting robot ya, ini contohnya robot tomat ini dari mahasiswa program doktor ya, yang mencoba untuk membuat memprogram kolaboratif robot. Kalau robot ini agak sulit programannya, kenapa? Karena bentuk joinnya, lengan-lengannya itu agak berbeda dengan robot-robot articulated yang mungkin lebih simple sendinya ya. Jadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu posenya tuh banyak sekali variasinya gitu. Nah, ini juga perlu akurasi yang juga dikombinasikan dengan deep learning di sini ya, artificial intelligence, sehingga bisa meng-capture tomat mana yang matang, tomat mana yang agak matang, tomat mana yang mentah. Gitu. Sehingga sasaran dari grippernya atau pematiknya itu bisa tepat di buah tomat yang matang saja. Atau kita mungkin mau ngambil yang agak matang gitu ya, karena mungkin untuk packaging, untuk dikirim ke jauh-jauh kan nggak mungkin pakai yang matang semua. Mungkin yang agak matang karena perlu waktu ketika dikirim sampai di tujuan mungkin baru matang gitu ya. Kita kira matang sampai sana mungkin udah busuk ya gitu ya. Kita bisa program, kita mau memetik yang mana. Ini tentunya seperti ini. Kita bisa lihat mungkin bagaimana pergerakan robotnya ini di capture untuk melihat seperti apa sih sebenarnya robot ini meng-capture ya. Jadi dia membaca dulu di mana buah tomatnya, kemudian gripper akan bergerak, robot akan bergerak, kemudian akan mencengkram. Untuk metik dilakukan rotasi dari gripper supaya bisa lepas dari pohonnya, kemudian dia akan tarik. Kalau buah tomat yang matang harusnya lebih mudah ya ditarik ya. Ini juga hasil eksperimen juga seberapa kuat menarikan. Kemudian akan meletakkan di kotak yang tempat memang sudah untuk meletakkan tomat yang matang tadi. Ya, dia lepas, dia akan kembali ke mode idle, pose idle-nya, sambil dia melakukan scanning lagi gitu ya, buah tomat mana lagi yang matang, kemudian dia akan dipetik. Ini contoh dari bagaimana penerapan arm robot pada harvesting. Tentunya ini harus berjalan di atas mobile robot ya, sehingga nanti bisa berjalan sepanjang tanaman tomat itu. Nanti dia bisa memetik mana yang matang, memasukkan dalam keranjang, kemudian nanti baru masuk ke proses sorting and grading untuk menentukan tomat yang baik yang mana ya. Nah, ini tadi kamera yang ada di atas robot tadi sebenarnya kamera ini, Pak. Jadi ada 3D depth camera. Melihatnya itu seperti ini. Jadi gambar warna-warni ini menunjukkan jarak. Dengan depth camera ini akan lebih mudah kita untuk melihat menentukan jarak kedalamannya seberapa jauh gitu. Jadi kita ngukurnya bisa kelihatan dari depth camera. Kita bisa dapat koordinatnya berapa dari buah itu dan kita bisa tahu posisinya di mana. Nah, ini tentunya walaupun kelihatan sederhana, tetapi untuk menerjemahkan dari kamera ini ke pergerakan robot itu juga tidak mudah karena perbedaan koordinat. Gitu ya. Ada koordinat kamera, ada koordinatnya lagi real world atau robot coordinate. Nah, ini yang perlu ada konversi lagi. Nah, ini juga perlu effort ya, perlu effort ya. Ini mungkin kalau dari kita menerjemahkan itu lumayan kompleks ya. Tetapi itu bisa kita lakukan ya, dan tentunya perlu tepat supaya presisi mengenai tomat yang memang kita tuju. Nah, ini contoh dari depth camera ya. Nah, kemudian ini contoh dari ke depan lagi ada augmented reality di agriculture. Kita tinggal bawa tablet mungkin keliling aja di greenhouse. Dia akan tahu nih mana yang udah matang, mana yang belum matang, mana yang matang 3 hari lagi dan seterusnya. Informasi ini akan muncul ya dari sistem ini. Nah, ini saya rasa teknologi sudah cukup lama. Tapi pengembangan di agriculture ini mungkin belum banyak dikembangkan ya. Meskipun ada belum banyak dikembangkan. Yang kita bisa ketahuan nih kalau kita menyentuh tanaman yang kiri itu dia tahu nih ya, kadarnya ya, kecepatan anginnya berapa, kemudian UV-nya berapa persen ya, temperaturnya berapa dan sebagainya, soil moisture-nya berapa dan sebagainya ketahuan dari situ. Nah, ini tentunya akan sangat membantu buat petani ya. Jadi saya bilang kalau sekarang banyak petani greenhouse mungkin ya gitu, karena greenhouse itu kan mudah dikontrol ya Pak Arief ya. Kita bisa mengendalikan kondisi atau environment dari greenhouse itu. Karena juga mungkin bisa mengendalikan mencegah hama juga ya, kalau lebih steril dan sebagainya. Juga suhu bisa kita atur dan sebagainya. Jadi ini kita bisa mengetahui kapan kita melakukan panen, kapan kita melakukan mesti menunggu sekian hari dan sebagainya. Tentunya ini semua tidak terlepas dari data yang kita kelola ya.
Jadi ini kan hanya bagian dari front end-nya ya, kita melihat, tapi sebenarnya datanya sudah sangat lengkap ya dari sensor di lapangan dan sebagainya. Nah, ini bagian yang menarik, digital twin system. Jadi kalau kita merujuk kepada industri 4.0, ada sebuah istilah ya, cyber physical system ya, atau CPS ya. Nah, CPS ini sebetulnya penerjemahannya kira-kira seperti ini. Jadi ada cyber system, ada physical system, ada sistem fisik, ada sistem virtual ya, yang diterapkan ya. Lalu untuk apa kok ada dua sistem ya? Ada dua sistem. Nah ini tujuan sebenarnya yang pertama, kita punya sistem yang fisik, bisa katakan tanamannya di lapangan. Itu juga punya sistem yang virtual yang dibuat menyerupai sistem fisiknya. Untuk apa dibuat dua sistem ini ya? Makanya namanya twin. Kembarannya gitu. Nah ini supaya kita bisa melakukan simulasi. Kan simulasi di fisikal kan nggak mungkin ya, kan mempengaruhi semuanya ya. Kita simulasi dulu di visual system. Kalau hasilnya baik, baru kita memerintahkan ke sistem untuk mengimplement di physical system. Sehingga kita bisa tahu, misalnya contohnya, ini ternyata tanaman tertentu itu misalnya treatmentnya berbeda. Selama ini data yang masuk ke kita, kalau diteruskan, kita tarik data real time-nya, bedanya digital twin dengan simulasi biasa itu. Kita menerima data real time, baru kita simulasikan. Kalau simulasi biasa kan kita datanya data-data, bisa data dummy atau data-data yang tidak real time ya. Kalau ini data real time kita simulasikan, sehingga nanti ke depannya seperti apa. Kalau diteruskan sekarang seperti ini, dampaknya apa kan gitu ya. Sistem itu akan memprediksi. Kalau dikasih treatment, katakan treatment A, dampaknya kemudian akan jadi apa. Treatment B, dampaknya jadi apa. Itu yang menjadi penting kenapa kita memerlukan namanya twin system ya. Nah, itu ada beberapa bagian twin system. Yang pertama adalah dia mempunyai yang namanya, mudah-mudahan pointer jalan ya. Oke, ini ada twin system. Yang kiri physical twin ya, di situ ada entitasnya apa ya yang kita monitor, ada sistemnya dan juga ada objeknya ya. Kemudian kadang-kadang ada digital yang virtualnya, itu ada representasi dari modelnya. Kemudian ada juga data management atau pengolahan datanya, dan juga ada data analytics. Ini bagaimana menganalisis datanya itu. Di atas sekali itu ada sensor dari lapangan. Sensor masuk ke sistem virtual, diproses datanya, disimulasikan dan sebagainya, diprediksi dan sebagainya, melakukan forecasting, kemudian diperintahkan ke aktuator control. Aktuator control memerintahkan ke sistem fisik untuk melakukan seperti yang setelah disimulasikan di sistem virtual. Nah ini harapannya bahwa kita bisa mensimulasikan secara real time di sistem virtual, sehingga kita bisa memperoleh gambaran kira-kira kalau disimulasi seperti ini dampak di fisikal seperti apa ya, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui ke depan kira-kira dalam jangka waktu sekian lama ke depan, mungkin katakan kok pertumbuhan tanamannya kok lambat sekali misalnya ya, di data real time-nya. Berarti ada sesuatu yang salah mungkin. Coba kita treatment dengan ini, simulasikan dulu kan. Ternyata tentunya simulasi dengan data-data yang real ya, gitu ya. Dan juga dengan knowledge ya, dengan knowledge yang diperoleh. Karena tetap perlu menyimpan pengetahuan itu ke sistem AI ini gitu ya. Nah, nanti baru kemudian diperintahkan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah arsitekturnya ya. Arsitektur dari digital twin system ya. Jadi yang jelas pasti ujungnya adalah melakukan sensing. Ya, sensing, kemudian di sensor masuk, diproses, disimulasikan, divisualisasikan seperti apa. Kemudian perlu ada treatment, perlu ada juga situ kalau nggak salah ada ada knowledge ya, ada farming knowledge yang kemudian diinjek dalam sistem itu, kemudian baru disimulasikan. Karena gini, sistem itu kan perlu belajar ya. Sistem ini tidak serta-merta pintar gitu ya, walaupun dia smart system gitu ya. Kita perlu memberi pembelajaran pada sistem itu. Nah, berarti tentu expert, perlu expert ya. Seperti kemudian kalau tanaman ini tuh biasanya misalnya ya, pertumbuhannya tuh dalam waktu 2 minggu tuh sekian ketinggiannya, sebagainya misalnya gitu ya. Tapi sekarang kok nggak sesuai dengan teori itu ya nggak sesuai dengan pengalaman dari si expertnya kan gitu ya. Berarti ada yang salah mungkin tanaman ini, ada yang mungkin ada unsur hara atau nutrisi yang kurang nih gitu ya, atau mungkin jangan berlebih karena mungkin ada perubahan. Nah, ini semua dilakukan di situ sehingga nanti bisa diperintahkan ke sistem fisikal untuk menjalankan seperti yang disimulasikan di sistem virtual. Nah, ini adalah interaksi datanya. Tadi lebih ke arsitektur dan representasinya, karena interaksi datanya. Kalau sebelah kiri kita lihat ada real space, itu fisikalnya, karena adalah virtual space. Jadi yang di fisikal itu ada sensor,
ada physical system ya, ada aktuator kontrol yang untuk menggerakkan yang fisik, mungkin menghidupkan irigasi dan sebagainya ya, kemudian menjalankan apa namanya, mungkin mencampur meningkatkan pH misalnya sebagainya ya, aktuator. Kemudian kanan adalah melihat dari perilakunya, behavior, kemudian juga representasinya juga modeling dan juga forecasting. Nah, yang paling kanan itu adalah kalau kita lihat sebenarnya lebih kepada bagaimana proses transfer datanya ya antar physical dan yang virtual sistem itu ya, dari sensor ke physical sebagainya. Ini lebih kepada protokol transfernya atau interaksi datanya. Nah, ini semua terjadi secara real time, dan sistem digital twin ini memang didesain untuk bisa merespon ya secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau di agriculture bagaimana kira-kira ya? Ini saya kutip dari Lee Wang ya tahun 2024. Ini ada digital twin ya di sini ya. Digital twin, kemudian sebelah kiri itu adalah physical entity, entitasnya. Kemudian sebelah kanan ada virtual entity-nya ya, atau VE. Yang sebelah kiri entity atau PE, sebelah kanan ada VE-nya. Ada komunikasi di tengah-tengah itu ya. Ada komunikasi, ada cloud, ada network dan sebagainya ya. Bisa menggunakan 5G dan sebagainya. Itu semua mengkomunikasikan antara physical dan virtual entity. Ini semua tentunya di paling bawah itu ada user domain-nya ya. Itu ada beberapa komponen lagi di bawah yang menjembatani jadi pertukaran itu. Tapi tetap dalam sistem digital ini tetap perlu ada expert ya yang memberi knowledge kepada sistem ya. Yang benar kayak apa ya? Gitu ya. Yang benar seperti apa? Ya sistem AI juga begitu ya Mas Guntur. Mas Guntur kan juga banyak riset di AI ya. Pasti kita harus memberikan pembelajaran ke mesin supaya mesin juga tahu gitu ya apa yang harus dia berbuat ya. Nantinya sudah otomatis semua ya. Karena dia makin dia dapat data yang baru, dia akan belajar self learning, dapat live fokus baru. Nah, kemudian kita bicara tadi di digital twin, tentunya sekarang digital twin itu levelnya ada apa aja ya, gitu ya. Yang pertama ada 4 level ya, ini yang kita bahas. Yang level pertama ini yang paling basic, ya jadi namanya basic reporting and analysis. Nah, ini basic itu yang paling dasar nih. Ini yang kita terapkan di Technopark. Kita masih level 1 nih Mas Guntur. Berarti pengembangannya masih cukup panjang nih ya. Level 1 yaitu dia punya low fidelity model ya, dia modelnya bisa monitoring dulu ya. Monitoring, memantau, bisa menggerakkan sistem dan sebagainya. Kemudian dia juga link ya ke real world system, connect ke sistem. Kalau kita hidupkan di sini, sana juga hidup misalnya. Ya misalnya irigasi sini kita hidupkan, sana hidup. Relay kita hidupkan dari sini, sana juga pasti hidup ya. Kita bisa dipantau juga. Jadi kita saling melengkapi dan bisa remote juga bisa dilakukan di greenhouse itu sendiri. Kemudian juga model ini akan diupdate ya secara regular gitu ya. Kemudian dan itu tidak harus real time kalau di level 1 ya, tapi tetap dia ya walaupun nggak ada, tapi bukan berarti besok baru update ya. Tetap, artinya nggak langsung berubah tiba-tiba gitu ya. Masih boleh toleransi karena real time tergantung dari aplikasi gitu ya. Bisa berapa saya tergantung kebutuhan aplikasi. Kemudian dia belum bisa autonomous decision, jadi kita tetap harus intervensi. Kemudian dia bisa analytics ya, analisis, kemudian juga bisa melakukan visualisasi ya. Yang level 2 ini lebih advance, yaitu dia punya advance reporting, pelaporannya lebih advance gitu ya. Kemudian juga punya analisis dan juga punya forecasting. Nah, ini forecastingnya menarik nih ya. Dia bisa memprediksi ke depan seperti apa. Dengan informasi yang ada dari data real time, dia bisa memprediksi kira-kira ke depan seperti apa ya. Nah, yang ketiga ini lebih advance lagi ya, support strategic decision making. Ini sudah pada pengambilan keputusan ya. Dia mensupport ya. Dia tidak memutuskan tapi mensupport. Kita bisa membaca data hasil analisisnya, kita bisa mengambil keputusan di sini, dan tentunya data set juga bisa dari banyak data yang dikumpulkan ya. Nah, level 4-nya yang paling advance ya, yaitu autonomous decision making. Ini tidak perlu intervensi kita ya. Jadi sistem akan mengambil keputusan secara otonomus. Ya, secara otonomi, misalnya kalau dia memprediksi seperti apa, dia lihat dari knowledge seperti apa, kemudian dia akan lakukan hal yang sesuai dengan apa yang dia harus lakukan dan putuskan ya. Tentunya ini juga harus benar-benar highly trained ya sistem itu ya. Karena dia boleh ngambil keputusan sendiri ya tanpa intervensi dari manusia. Nah, ini sampai di Technopark ya sudah kita terapkan digital twin-nya. Ini di greenhouse, kita menemukan nama greenhouse horticultura alpha ya. Nah, ini ada gambar greenhouse-nya, ini kita gambar sendiri greenhouse-nya sesuai dengan realitanya. Kemudian juga ada data-data
apa namanya real time grafik yang bisa muncul. Jadi dalam hal ini saya mengambil contoh humidity ya di dalam greenhouse. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan secara manual ya, bisa menghidupkan apa namanya irigasi, menghidupkan pompa dan sebagainya. Bisa kita monitor, bisa pantau juga tegangannya berapa, arusnya berapa yang terjadi pada greenhouse ini. Termasuk juga dengan supply ya energinya. Nah ini ada beberapa benefit ya atau use case dari digital twin ya, gitu ya. Di agriculture. Yang pertama adalah field management. Kita bisa mengelola lahan ya, mengelola lahan. Kemudian kita bisa indoor efficient farming. Kalau di indoor farming ini enaknya kita bisa mengontrol environment, itu lebih mudah daripada di outdoor ya. Outdoor kan lebih banyak kendalanya ya, kita nggak bisa mengontrol semuanya ya. Tiba-tiba angin, hujan gitu ya, tiba-tiba kalau di indoor kita bisa kontrol. Ini sangat tepat digunakan di indoor precision farming. Kemudian ada farm machinery maintenance, kapan mesin-mesin itu kita mesti maintain dan sebagainya setelah penggunaan sekian lama. Ada weather prediction and climate risk mitigation. Ini kalau cuacanya juga penting ya, gitu kan, karena pengaruhi juga terhadap crops ya. Kemudian supply chain, logistik, ini juga bisa kita lihat. Misalnya bagaimana kita katakan mencari rute yang terbaik misalnya untuk distribusi dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di digital twin. Sustainability, resource optimization, kita bisa lihat bahwa bagaimana kita menjaga tadi ya sumber daya yang kita keluarkan, dan juga kemudian sustainability bagaimana. Tadi ada water energy ya tadi ya, ada apalagi tadi ya, water energy, fertilizer dan sebagainya. Kemudian ada farm innovation, advancement, bagaimana setelah kita mempunyai banyak data, punya banyak fitur, kita bisa mengembangkan farm ini dengan lebih baik ya, melakukan riset dan pengembangan. Kemudian juga ada financial analytics untuk maximum profitability. Karena kalau kita bicara digital transformation, kita juga nggak hanya bicara teknologi ya, tapi juga bicara bagaimana kita bisa meningkatkan profit itu ya. Artinya dengan lahan yang ada, gimana cara kita bisa maksimalkan itu ya, itu yang penting kita terapkan. Juga tadi ada livestock farming, ini juga misalnya menanamkan sensor di hewan gitu ya, di ternak dan sebagainya, sehingga kita bisa memantau itu. Nah ini beberapa the most promising ya, generative AI ya. Ini sebenarnya ini bidangnya Mas Guntur nih ya. Ini guru saya di sini. Ya. Master saya di sini. Ini generative AI sekarang lagi Gen AI lagi populer ya, digunakan di agriculture. Jadi bisa ke crop management ya, yield forecasting, bisa ke workforce management and training ya. Kemudian ada soil pesticide management, market analysis and price forecasting, juga ada climate change and sustainability. Ini beberapa aspek yang bisa kita kembangkan ya. Ini most promising berarti ya, ini yang bisa menjanjikan kira-kira penerapan Gen AI di sini. Nah, ini benefitnya ya, digital twin dengan Gen AI. Nah, ini lalu gimana kita menggabungkan dua teknologi ini, digital twin dengan generative AI. Nah, kalau tadi ada simulasi, ada prediksi, ada forecasting, maka Gen AI lah yang bertindak di situ ya. Nanti ya, dia bisa punya dua komponen ya, Mas Guntur ya. Ada generator, ada discriminator ya, gitu ya kalau di Gen AI ya. Generator membangkitkan data sintetik gitu ya. Kemudian diskriminator yang menilai data itu ya. Data ini sebenarnya fake atau true gitu ya. Itu benar. Kalau dia usahakan bagaimana cara menghasilkan data sintetik seperti aslinya, sehingga si diskriminator dia akan tertipu gitu ya dengan data itu. Sebenarnya data hasil sintetik, tapi data itu seperti data asli. Itu kemudian yang tadi dikembangkan untuk simulasi terhadap lahan, nanti kita berikan feedback kepada physical system. Nah, kemudian ini tentunya kita nggak lepas dari bagaimana kita mensupport agriculture dengan energi. Nah, sekarang kalau di Indonesia namanya EBT ya, energi baru terbarukan ya. Kita nggak mungkin kan punya greenhouse tanpa ada sumber listrik ya. Karena kita bicara digital twin tanpa listrik nggak mungkin juga ya. Karena semuanya membutuhkan listrik. Tapi bagaimana caranya supaya bisa mandiri, kira-kira ya greenhouse ini ya. Mandiri dan bisa renewable, diperbarui sumber listriknya. Nah, kita terapkan juga di sini ada green energy ya. Artinya atau clean energy ya, yang kita bisa terapkan seperti ada wind turbine ya, ada solar panel ya, ada microhydro dan sebagainya kita bisa terapkan. Meskipun ada banyak lagi di sini renewable energy, tapi kita bisa menerapkan. Nah, ini ini adalah wind turbine yang ada di Technopark ya, kincirnya ini kita menggunakan vertical blade ya. Vertical blade, jadi vertikal. Kenapa menggunakan vertical blade? Ternyata dalam mengelola wind turbine ini kita juga harus mengukur kecepatan angin di daerah itu. Vertical blade ini mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi dengan angin yang kecil saja dia bisa berputar. Tapi kalau blade yang horizontal blade
itu perlu angin yang cukup kencang ya. Makanya banyak kan kalau di Eropa, betul. Kalau di Eropa kita lihat banyak yang diletakkan di lepas pantai ya. Karena anginnya kuat sekali, dia bisa berputar ya. Sekali putaran yang besar itu ya udah bisa menghasilkan listrik yang cukup besar ya. Nah kalau di tempat kecil gini kita perlu yang vertikal karena anginnya nggak sebesar kalau kita di pantai gitu ya. Nah, ini tentunya akan membantu menyumbangkan energi sehingga nanti area-area pertanian seperti greenhouse itu bisa mandiri dengan itu. Mungkin itu Mas Guntur terkait dengan future ya. Sebenarnya ada yang future-nya benar-benar baru, tapi ada juga future yang pengembangan masih cukup panjang. Kayak tadi misalnya di Gel Twin level 1 masih ada level 4 nih. Dan kesana itu juga perlu waktu ya. Nah, itu kalau itu udah terjadi level 4, nanti petani tinggal duduk ngopi aja ya. Gitu ya. Semua mesin yang bekerja berdasarkan dari knowledge yang kita berikan gitu ya. Demikian Mas Guntur. Baik, menarik sekali ini. Tadi one click for all, Pak. Oke, one click for all, dan itu tentu juga luar biasa sekali karena memang kata kunci menarik selalu ya. Tadi ada digital transformation itu udah pasti. Kemudian ada historical tadi disampaikan oleh Pak Bemi juga Pak Arief. Kemudian juga muncul lagi adalah tentang sustainability-nya jangan lupa. Hingga kita butuh energi semuanya di sini ya. Ini energi baru dan terbarukan. Nah, menarik sekali bahwa ini ternyata untuk melakukan hal tersebut itu tentunya dibutuhkan adalah sebuah teknologi yang dimana teknologinya adalah untuk mumpuni tentunya untuk asas kebermanfaatan bersama. Nah, maka tadi sebenarnya Pak Bemi ini tuh dimulai dengan robot-robot ya, tomat gitu ya. Nah, ini hidup sehat ini salah satunya. Ya, jadi mana ini bimbingan Pak Bemi betul? Betul ya. Oke, kita ucapkan terima kasih luar biasa sekali atas kerja kerasnya nih Mas Yogi betul ya, bersama dengan tim promotor dan co-promotornya sudah menyelesaikan yang begitu luar biasa. Nah, ini mungkin yang menarik juga nih Pak Bemi, berhubungan dengan teknologi tentunya, dan juga nanti disampaikan juga Pak Arief gitu ya, bahwa semuanya ini tergantung ada tentang data. Betul ya Pak Bemi ya? Betul. Data. Nah mungkin kalau di machine learning atau deep learning tadi sampaikan Pak Bemi itu adalah data setnya. Ya. Nah memang kebutuhan data ini sangat penting, tapi pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan data yang baik nih? Betul. Oke, ini mungkin Pak Bemi nih, sepengetahuan Pak Bemi tentunya di Ujian Novak gitu ya, kemudian juga dengan lain-lain riset lainnya. Ini data mungkin kadang sangat sulit didapatkan. Ada datanya tapi datanya juga tidak sempurna dalam tanda kutip ya, bolong-bolong Pak kadang. Gimana tuh Pak Bemi? Ya, memang sekarang menjadi kunci utama ya. Kita mau bicara apa kan ilmunya kita bicara data analytics semuanya gitu ya. Pasti kita butuh data yang mau kita analisis ya. Kalau datanya nggak ada susah juga ya. Gitu ya. Artinya kita perlu data ke belakang gitu ya yang sudah terjadi. Kita lihat sebenarnya kalau kita bicara AI kan sebenarnya kita bicara pattern-nya. Kita bicara pola-pola ya. Pasti pola itu bisa berulang, seterusnya kita lihat polanya seperti apa, ya kita bisa mengenerate pattern. Termasuk juga dengan tadi Gen AI tadi ya, AI, nah sebenarnya dia mengenerate pattern sesuai dengan yang sudah dipelajari gitu sebelumnya ya, terus dinilai gitu ya oleh diskriminator. Nah ini tentunya perlu, nah ini yang tentu kita tuh sebenarnya data tuh banyak ya kan ya, tapi data itu tentunya harus clean, gitu ya, harus clean, karena kalau datanya itu ada yang dalam tanda petik jadi sampah, maka data yang lain juga terpengaruh ya, ini bahayanya itu ya. Kita mesti benar-benar akurat, data juga harus tepat dengan strategi yang benar ya. Data itu menjadi valid, itu bisa menjadi bahan kita untuk ke depan gitu. Karena prediksi itu kan akan lebih akurat kalau datanya juga basis data yang kita gunakan juga baik gitu ya. Oke. Nah, salah satunya adalah untuk tidak melupakan adalah expert ya Pak. Betul. Nah, expert itu sendiri. Nah Pak Bemi, Pak Arief ini expert ya kami sebutnya ini ya. Nah, karena tanpa kepakaran beliau-beliau ini, maka datanya nggak jadinya kalau nggak ada beliau, datanya jadi nggak valid. Tapi karena ada beliau, jadinya jadi valid harusnya. Nah Pak Arief ini kan orang pertanian. Betul. Jadi beliau sangat berperan dalam sistem digital. Jadi kalau kita yang di bidang teknologi membangun sistem itu tanpa ada bantuan teman-teman yang di domain yang terkait, itu nggak mungkin. Nah, iya betul sekali. Nah, Pak Arief, berhubungan dengan data-data nih Pak Arief ya, data itu bisa tadi forecasting gitu ya, prediction gitu ya, detection, itu diperlukan data-data yang sifatnya mungkin boleh gambar, boleh teks atau tabular, dalam hal ini adalah mungkin field fit yang diisi gitu. Nah, ini kan menjadi hal penting ya, karena untuk melakukan digital transformation gitu ya, tentunya data-data itu akan dipindahkan nantinya dari yang sifatnya fisik atau physically pindah ke bentuk digital atau virtual. Nah, gimana nih tantangan yang sebenarnya di lapangan nih Pak Arief? Kita ambil contoh misalnya di industri gula ya. Industri gula itu kan di masa lalu ngetop lah Indonesia ya. Sekarang juga masih top Pak. Top ininya ya. Iya betul. Nah, misalnya contohnya kita mau memprediksi itu tadi Pak, rendemennya. Sekarang kan rendemennya boleh dikatakan rendah ya. Gimana caranya agar setiap blok itu dia bisa dimonitor.
ini diprediksi kira-kira dia bisa dipanen kapan, gitu kan. Terus bisa dimonitor kan, kadang setelah dipanen itu, di harvest itu, antara waktu dia dipanen sampai ke dia di-crushing itu kan bisa mengalami penurunan rendemen ya. Nah di situ barangkali yang diperlukan adalah gimana cara memonitor itu. Dan tentunya kalau yang ada tadi ada physical, ada cyber. Gimana caranya agar antara physical sama cyber itu bisa sinkron tadi, ada komunikasinya gitu ya. Terus sensor-sensornya juga harus akurat ya. Nah barangkali tantangannya lebih ke situ. Gitu juga dengan yang lain ya, ada perkebunan gula, ada sawit dan lain sebagainya. Ini saya kira tebu, seperti tebu gitu-gitu. Ya, tebu, terus sawit, terus apa lagi ya? Saya kira banyak sekali ya yang antara harvesting, terus nanti juga curah hujan, kapan nanam yang tepat itu kapan gitu ya Pak ya. Saya kira hal seperti itu sangat membutuhkan tadi big data. Tentunya itu tadi ya, semakin membutuhkan space, ya semakin apa namanya kalau istilahnya orang data lake, ada apa dan lain sebagainya, saya kira ya. Nah itu saya kira kalau storage-nya yang banyak, saya kira. Oke, baik. Nah menarik nih Pak Bembi. Jadi tidak hanya mungkin yang kelihatan di layar ya, tapi ternyata proses yang berjalan juga itu perlu dimonitoring. Nah, misalnya tadi Pak Bembi sudah, pemirsa juga menyaksikan bersama bahwa tadi ada beberapa mungkin kamera multispektral, harvest spektral gitu ya, seperti itu. Mungkin yang sifatnya sebelum harvest atau misalkan kutip pemanenan gitu ya. Nah ini sudah terlihat juga, oh ternyata gitu ya, tanah yang saat ini itu memiliki tingkat kesuburan sekian gitu kan ya. Dengan data sebelumnya, bagaimanakah curah hujan yang nanti prediksi ke depannya gitu ya. Artinya berarti membutuhkan suatu forecast gitu ya, bahwa data sebelumnya kira-kira kapan tepatnya melakukan penanaman, diberikan pupukkah, airnya seperti apa, dimonitornya seperti itu. Dan ternyata itu salah satu challenging juga Pak Beni. Betul. Ya, karena Pak Beni juga menyebutkan tadi ya, bahwa ini kapan diambil nih, di capture-nya. Nah gitu. Gimana Pak Beni pada saat melakukan hal itu? Dan juga kita sekarang juga bisa, tadi misalnya menggunakan drone, katakan untuk capture ya, image. Kita juga bisa membuat flight plan ya. Gitu ya. Nantinya mungkin kita bisa terbangkan, tapi kita juga bisa membuat flight plan. Terbang kapan, wilayah terbangnya di mana, ketinggian berapa, kita bisa atur semua kan ya. Jadi kita tinggal bikin kopi, minum kopi sambil lihat drone-nya terbang, ngukur ya. Nanti keluar datanya, analisis sistemnya otomatis, kita lihat oh iya berarti panennya sekian, atau mungkin oh ternyata ada gangguan ya. Kadang-kadang kan sekarang cuaca berubah ya. Ini ya Pak Arief ya. Jadi kita udah prediksi tepatnya awalnya ya, oh ternyata katakan hujan, badai. Nah, akibat itu kemudian bagaimana, kan data real time penting nih. Dengan kondisi gangguan di tengah-tengah itu, kan pasti ada perubahan terhadap plan yang udah kita itu kan ya. Berarti sistem akan adjust lagi nih. Oh dengan ini berarti treatmentnya mesti gini itu semua. Otomatis kan berarti sistem itu akan melihat ya, kira-kira seperti apa langkah-langkah selanjutnya kalau terjadi misalnya ada force major atau apa yang terjadi tengah-tengah yang di luar perkiraan kita. Nah itu adalah pentingnya untuk data real time tadi gitu. Oke, artinya bahwa dilakukan perbedaan perlakuan di setiap blok tadi. Kalau kata Pak Arief ya. Iya. Nah ini satuannya blok Pak ternyata. Ya, dan itulah jadi namanya precision farming. Gitu ya. Precision farming akhirnya muncul agriculture 4.0. Nah, itu terutama penting ini Mas, karena kalau zaman dulu kakek nenek kita itu kalau mau harvest atau mau nanam dia pakai pertanda alam. Karena alamnya masih gampang diprediksi. Misalnya hewan ini bunyi gini, oh ini ntar lagi dia udah masuk kemarau. Kalau sekarang kan agak kacau ya. Ya apa hujannya turunnya kapan? Padahal kita udah memprediksi kapan. Dengan ini mungkin lebih bisa membantu ya. Mungkin itu dinamika, bagian dari dinamika alam ya. Kalau dulu gampang memprediksi, sekarang susah. Tapi kita dibantu dengan adanya teknologi seperti ini. Sehingga petani bisa lebih fokus pada bagaimana pengembangan itu ya tadi ya. Tanamannya. Iya, bahkan sampai packaging nanti ya. Dia sampai nanti disampaikan kepada masyarakat tentunya ya, kepada kita bahwa oh ini kualitas super tinggi nih. Jadi kita bisa pikirkan on farm sama off farm juga kita pikirkan juga kan gitu dua-duanya ya. Betul. Nah ini jadi satu tantangan tentunya. Nah, ini kolaborasi akhirnya muncullah program ini ya. Sehingga ternyata dari tadi pembicara ini banyak juga ya riset-riset berluka. Contoh tadi digital twin. Itu mungkin di telinga mungkin masyarakat juga ini apa digital twin ini Pak Benny tentunya nih ya.
Gimana cara bikinnya? Ini ya ternyata ada fisik, kemudian juga visual. Nah, visual sendiri itu juga tidak mudah kan Pak Bemi? Betul. Ya, karena dari data-data yang real time, kemudian disimulasikan untuk menjadi bentuk katakanlah visual, entahnya 3D dan lain-lain. Nah, contohnya tadi misalnya augmented reality. Saya tadi memikirkan di Pak Bemi, gimana caranya gitu ya di suatu mungkin di lahannya mungkin Pak Arif gitu ya, di PB University gitu ya, greenhouse di UJ Tenopa, kemudian kita dengan kamera seperti ini, oh dikit lagi ini mau matang, besok ya udah saya ambil yang itu lagi. Nah, itu nggak mudah. Betul kan ya, tinggal scan gitu ya. Dan bahkan itu bisa menjadi bagian dari hiburan ya buat masyarakat ya. Oh silakan pakai kamera, di programnya tinggal petik lah yang udah matang. Ini kita lewat ke, oh ini matang, petik. Jadi nggak mentah dipetik juga akhirnya gitu ya. Jadi tahu mana yang mesti dipetik. Oke, dan muncul program baru Pak Bambi, edutainment. Edutainment itu dia. Education dan entertainment. Itu lagi Mas Guntur. Ketika kita misalnya tadi meng-capture image ya, kan banyak juga menggunakan data satelit ya, Landsat ya. Nah ini kendalanya juga masalah atmosfer, ya kan ya. Kalau awannya tebal, nah noise lah ya. Mas Guntur sudah pengalaman ya ngambil sawit ya dengan Landsat, antara Landsat dengan yang terbang yang low altitude ya dengan drone. Kan lebih mudah dengan drone ya. Iya. Karena dia dekat sekali dengan lokasi tanaman tanpa ada gangguan atmosfer. Ya. Nah itu lagi, jadi penggunaan teknologi itu menjadi hal penting yang dimana kapan menggunakan mungkin drone tadi Pak Bambi ya dengan mungkin yang kalibernya Pak Arif mungkin ya mungkin dengan satelit atau sentinel dan lain-lainnya seperti itu. Kita combine juga. Betul harus di-combine karena nggak mungkin tadi betul Pak awan ya. Harus bagi gangguan ya laut itu memang. Maka harus di-merge gitu ya dengan menggunakan teknologi drone tadi. Plus juga dengan tadi image processing ya untuk membersihkan awan tadi ya. Menghilangkan noise tadi nih biar kelihatan dia berpresisi. Oh blok yang ini cocoknya sekian. Nah betul sekali. Nah mungkin ke Pak Arif dulu nih sebelum nanti kita break nih Pak Arif. Pak Arif tentunya tadi dengan penjelasan dari Pak Bambi disampaikan itu dengan teknologi-teknologi yang begitu luar biasa tentunya ini ya. Ternyata mungkin dengan kepakaran Pak Arif ya dengan rantai pasok ya Pak ya. Nah ini muncul sebenarnya tadi Pak Bambi ada blockchain nih Pak. Nah ya gitu, teknologi-teknologi tentunya menjadi hal penting juga. Nah bagaimana tanggapan Pak Arif tentunya bahwa ternyata peran teknologi itu sangat mendukung sekali untuk path digital transformation itu mempercepatnya. Gimana Pak Arif? Kalau di kita ya tadi ya termasuk di blockchain. Mungkin barangkali data-data dan lain sebagainya nggak bisa ditempel ya di dalam perjalanan dan bisa keep track ya. Ini misalnya ini dari lot mana atau misalnya kopi ini varietas mana ditanam di ketinggian berapa, itu kan ada yang produk-produk yang sangat menarik bahwa data dan informasi itu ada di situ ya. Terus juga termasuk ada smart packaging dan lain sebagainya, itu saya kira sangat penting sekali ya. Tadi saya ingin menambahkan contohnya selain yang tadi kita sebutkan ada mungkin vertical farming ya. Jadi kan sekarang ada masalah apa Pak? Lahan terbatas, alih fungsi lahan gitu ya. Terus gimana ini ke depannya, apakah pertanian Indonesia itu suram gitu ya? Barangkali itu menjadi salah satu katalisator untuk perbaikan lebih lanjut ya. Yang berhubungan dengan lahan yang sempit dan lain sebagainya. Lahan terbatas, petaninya kurang ya Pak. Petaninya kurang gitu ya. Nah, barangkali itu nanti bisa menggairahkan ya generasi muda yang konon katanya udah nggak suka ke sawah gitu ya. Barangkali dengan adanya itu generasi Gen Z sekarang ada yang mulai mau lagi ke sawah gitu ya. Karena sawahnya udah nggak seperti kayak dulu ya. Kalau dulu kan sawah identik dengan pacul gitu ya. Begini sawah milenial Pak. Sawah milenial. Ya vertical farming modern. Oke, menarik sekali. Dan Pak Bemi juga tadi muncul, tapi saya mungkin nanti kita break di Pak Bemi. Ya tadi dengan kopi nih, Pak Bemi juga terbiasa dengan kopi ya. Tentunya nih, bahwa ternyata perlakuan di setiap ketinggian gitu itu juga berbeda juga ya Pak ya. Dari lahan mungkin dari nutrisi pupuk. Nah ini menjadi hal penting juga mungkin dengan deep learning nih Pak. Jadi saya mau langsung lempar ke Pak Bambi, tapi kita jeda dulu Pak, izin. Oke, Pak Arif kita jeda dulu Pak Arif tentunya. Ini semakin menarik pemirsa pembicaraan ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di UJ TV. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kembali lagi dalam program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agro Industry. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Arif Darmawan, STP MT, dan juga Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom Emeng SC. Tentunya masih membahas mengenai, yaitu tema kita adalah Path to Digital Transformation. Nah, tentunya bahwa dari segmen awal dan juga segmen kedua ini telah begitu luar biasa dibahas nih ya, dari sisi agroindustri tentunya dan juga dari sisi teknologi seperti apa nih ya tentunya bisa dikembangkan dan dikolaborasikan untuk kemampuan kita bersama dan juga asas kebermanfaatan khususnya di bidang agroindustri. Nah, tentunya menjadi hal menarik juga, ternyata banyak sekali, ternyata tidak hanya satu domain tapi 9 domain dan juga bisa di-bridge kemana-mana ya teman-teman juga nih ya, bahwa ternyata tentunya ini bisa menjadi hal menarik ya untuk bisa kita kembangkan bersama nih ya. Nah, mungkin di segmen sebelumnya nih Pak Bemi juga Pak Arif ya begitu menarik karena ternyata teknologi-teknologi ini yang sudah berjalan dan future work nanti itu masih sangat, katakanlah mungkin bisa jadi panjang atau pendek tergantung dari ya penggunaan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, mungkin saya tadi ke Pak Bemi dulu ya. Tadi kita sebut mungkin contohnya adalah salah satunya adalah kopi. Nah, Pak Bemi juga ini menjadi salah satu promotor nih ya. Jadi co-promotor dari mahasiswa yang telah meneliti tentang kopi dan tentang blockchain nih Pak. Nah, tentunya bahwa perlakuan kopi yang disampaikan Pak Arif ini ternyata berbeda Pak. Ya, setiap ketinggian segala macam-macam. Artinya bahwa perlakuan pada saat penggunaan dataset dari gambar image kopi ini juga menjadi hal yang berbeda. Nah, ternyata tadi benar ada chef learning gitu ya di deep learning ini. Gimana tanggapan Pak Bemi terkait hal itu? Ya. Jadi sekarang semakin kompleks ya apa yang mesti kita terapkan ya. Tapi kalau dulu mungkin dikerjakan oleh manusia, kalau sekarang sistem sudah dituntut untuk bisa melihat apa namanya apa yang bisa dilakukan terhadap treatment terhadap kopi di berbagai ketinggian katakan ya. Mungkin kalau di wilayah pegunungan yang tinggi seperti apa dan juga kan kalau kopi juga pengaruhnya juga terhadap tanaman di sekitar juga ya. Terhadap tanah juga beda ya. Sehingga kita rasanya juga akan berbeda taste-nya. Itu tentunya kalau di rantai pasok katakan di blockchain beberapa riset yang dilakukan oleh suatu mahasiswa sekarang sudah lulus ya gitu. Itu juga memasukkan unsur machine learning dalam situ, dalam blockchain itu. Sehingga pemantauan kualitas juga terjaga dengan sistem blockchain. Tadinya dengan mata manusia secara visual dilakukan, sekarang dilakukan dengan memang ada mesin-mesin yang sudah mempunyai kamera itu ya. Jadi kopi dirontokkan gitu, kemudian dipantau oleh kamera, dia bisa memisahkan itu. Tetapi ternyata masih ada apa ya? Masih hasilnya juga belum terlalu sempurna. Akhirnya masih dilakukan lagi oleh manusia lagi untuk memilah-milahnya. Karena masih ada yang fail ya dari pemilihan itu. Nah, sekarang itu dicoba dikembangkan setelah dari tadi kemudian masuk machine learning dilihat dipisahkan lagi akhirnya sampai di filter mana yang memang benar-benar baik mana yang tidak biji kopi tadi. Itu tentunya ke arah sana pengembangannya Mas Guntur gitu ya. Oke. Nah, berkenaan tersebut tentunya kita harus ada expertnya nih Pak ya. Nah, expert atau pakar nih ya Pak Arif itu tidak meninggalkan unsur sumber daya manusia atau katakanlah ya memang orang di bidang tersebutnya. Nah, itu menjadi hal satu yang penting untuk melakukan validasi tersebut. Nah, gimana nih Pak Arif terkait dengan ternyata memang butuh loh sumber daya manusia tentunya yang untuk memberikan pengetahuan tersebut bahwa mesin melakukan ini jangan sampai salah ya, kira-kira begitu. Gimana tanggapan Pak Arif? Jadi terutama tadi karena kita berbicara tentang kopi ya. Kopi itu kan misalnya saya pernah tuh nyoba yang namanya mesin brewing itu ya otomatis. Apakah rasanya kok enak gitu. Dari kok yang ngajarin ini siapa kan gitu kan. Bentar lagi kita ngopi Pak. Ini yang ngajarin siapa? Jadi kalau saya punya beberapa kolega roastery itu memang dalam roasting kopi itu ada expertnya. Ini kapan, terus ini bijinya biji jenis ini, varietas ini ditanam di mana gitu ya. Terus ini kalau biji seperti ini cocoknya misalnya diolahnya jadi espresso gitu kan. Atau misalnya roastingnya harus sekian menit, sekian menit. Spesifik ya. Spesifik. Sebelum crack, misalnya ngalamin crack, kalau crack itu nanti seperti ini rasanya gitu. Itu yang ngajarin mesin seperti itu barangkali manusia. Jadi ya istilahnya apa ya? Mengekstrak apa yang ada di dalam otak. Knowledge-nya ya, terus direplikasi. Itu penting sekali. Cuman kemudian saya bertanya, nanti kalau yang namanya AI itu udah merambah mungkin udah ya lukisan itu barangkali nggak butuh pelukis itu ya.
Sama juga nggak butuh ini Dia barista. dia bisa meniru persis seperti apa yang Ya, dilihat ya. jadi nanti lama-lama kan ini kalau ada algoritmanya, ada data-data semua tentang kopi yang enak, kopi yang ini, kopi yang ini, lama-lama bisa membuat kopi varietas tertentu di blend seperti ini, hasilnya bisa, ya kan? Betul. Ya. Nah, mungkin aja ya, karena saya bukan ahli terlalu spesifik ke situ, barangkali mungkin ya Pak ya. Oke, berarti bisa jadi meningkatkan mood loh Pak. Iya. Ya, jadi dari face recognition, oh ini butuh kopi, tapi kopinya ramuannya seperti apa. Iya. Nah, itu bisa jadi nih ya. Nanti lama-lama gini, Mas Guntur kelihatannya capek, loyo gitu. Jadi cocok ya kopi yang Jadi kayak jamu ya. lama-lama kalau moodnya baru seperti Kopi ini, apa ya? besok ini kopinya yang cocok yang seperti ini Pak gitu ya. Oke, jadi muncullah facial recognition. Bapak Ibu Nah, silakan. itu gen AI masuk ke situ masuk. ya. Ada AI ya. Iya, oke. Dia membuat Tapi kita harus klarifikasi dulu, tetap Iya. butuh pelukis kok ya. Karena Pelukis generatif perlu. AI tentunya Karena belajar sentuhan dari tangan itu pelukis. berbeda. Iya, Gitu betul. ya. Sentuhannya ini punya sense of the art yang berbeda. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Bemi juga Pak Arief, mungkin saya ke Pak Arief dulu sebentar. Nah, salah satu yang tadi di highlight juga ada tentang vertical farming. Nah, yang memang tadi adalah keterbatasan lahan yang ada saat ini, Pak Bimbi, betul ya? Dan maka teknologi menunjang di sana. Tapi kita mau ke kepakaran dari Pak Arief. Nah, bagaimana nih tentunya challenging vertical farming ini menjadi jawaban saat ini, khususnya di Indonesia, dan juga meng-guide gitu ya, sumber daya manusia untuk generasi muda untuk bisa mengembangkan ini nih, terhadap transformasi yang dilakukan oleh di bidang pertanian. Gimana Pak Arief? Kalau kita lihat, saya pernah mengunjungi teknoparknya UG itu ya. Saya kira itu ada rumah greenhouse ya, yang bisa suhunya, kelembabannya diatur demikian rupa. Jadi itu kan di dalam greenhouse itu ada vertical, istilahnya apa ya? Plant factory ya. Iya. Jadi bisa dikondisikan menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan kita dalam lahan yang sama-sama lahannya misalnya 1000 meter persegi, yang kalau secara konvensional dia cuma menghasilkan berapa, barangkali dengan vertical farming itu bisa lebih tinggi ya hasilnya ya, dengan kualitas yang kurang lebih bahkan mungkin lebih baik daripada yang konvensional. Saya kira itu suatu yang sangat potensial sekali, dan barangkali generasi muda Gen Z itu mungkin juga tertarik kembali gitu lihat. Jadi tidak kotor-kotor seperti zaman kakek nenek buyut gitu ya. Petani bersih ya. Iya. Petani bersih. Iya, justru malah bisa kembali ke kampung halaman dan juga mengembangkan hal itu, gitu kan ya. Akhirnya bahwa teknologi dipakai digunakan di kampung halaman. Oke, untuk membangun desa, Pak. Betul, Pak Bebi. Nah, untuk kayak kota-kota besar kayak yang sudah padat ya, dengan lahan terbatas ya Pak Arief ya, itu pasti sangat jadi istilahnya apa? Saya urban farming ya. Urban Jadi farming. di perkotaan bisa bercocok tanam ya dengan ada vertical farming itu ya. Selain kalau tadinya tinggal di apartemen tinggi, yang tinggal banyak, sekarang tanaman yang tinggal di apartemennya ya. Gitu, tanda petik ya, gitu. Ya, salah satu apa ini ya, untuk green, Iya, go green, Pak nih, go green. Nah, tapi berkenaan dengan tersebut nih untuk vertical farming sendiri ini. Nah, ini kapan sih sebenarnya harus dilakukan atau minimum punya lahan berapa yang dikatakan untuk bisa melakukan vertical farming? Adakah kondisi-kondisi tertentu mungkin Pak Arief? Sebenarnya gini, kalau itu banyak sekali ya penelitian dan kajian-kajian tentang vertical farming dan lain sebagainya. Tempatnya itu perlu kajian ya, kajian yang lebih spesifik kira-kira kalau untuk skala sekian itu membutuhkan lahan berapa, itu kan hasilnya berapa, gitu kan. Terus dia networkingnya gimana? Tentunya kalau suatu lahan yang mungkin 1000 meter persegi, kira-kira nanti hasilnya kemana gitu ya. Kan sempat itu kalau di Indonesia ada sempat cara untuk kemandirian pangan itu salah satunya adalah kelompok wanita tani. Nah, itu kan ada yang lahan yang cuman sekian ditanemin ada yang vertical farming. Cuman belum lebih spesifik penelitian atau kajian itu ke arah berapa besar secara ekonomis ya. Mungkin perlu didalami lebih lanjut. Berhubungan dengan pendalaman lebih lanjut nih Pak Bemi, ternyata itu sebenarnya butuh digital twin system. Untuk melakukan simulasi tersebut. Ya, dari suatu lahan kira-kira mungkin di Jakarta, mungkin kita sebut Kota Bekasi, Kota Depok, dengan keterbatasan lahan yang saat ini ada, itu cocoknya sebenarnya menanam apa gitu kan ya, komoditas yang bisa dilakukan sehingga nanti perlakuannya mungkin dari cuaca itu ya bisa dilakukan pelaksanaan tersebut. Gimana Pak Bemi tanggap? Iya, memang enaknya dengan kalau kita bicara
vertical farming berarti kita juga bicara indoor farming ya, berarti ya, pasti indoor secara vertikal lebih enak buat kita. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan environment ya, environment. Kalau outdoor kan kita banyak kita sulit ya mengendalikan ya dengan cuaca dan sebagainya. Belum lagi apa namanya hama ya, gangguan segala macam ya gitu ya. Kalau di indoor kita bisa kendalikan dengan baik. Nah ini akan lebih mudah bagi kita mengendalikan itu, sehingga nanti termasuk juga tadi survei tadi ya, data real time-nya menunjukkan katakan mungkin sekarang mungkin tanamnya apa, tapi kemudian dari data real time ternyata ini nggak cocok di wilayah ini ya. Data itu disimulasikan ternyata hasilnya bisa keluar suatu hasil analisis yang mungkin akan memberikan saran tanaman apa, atau dia bisa memberikan saran terhadap treatmentnya seperti apa gitu. Nah ini menjadi tadi ya bentuknya digital twin, perlunya melakukan prediction tadi ya ke depan itu kan sangat membantu ya Pak Arif kira-kira untuk petaninya ya, untuk kira-kira apa yang mesti diambil langkahnya. Jangan-jangan nanti mungkin petani yang tidak perlu berpengalaman mungkin bisa menjadi petani ya. Dia harus punya pengalaman ini petani yang tinggi, tapi karena sistem sudah membantu dia akan bisa mengembangkan pertanian ini. Vertikal tadi. Nah, betul. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat bersama di perumahan-perumahan ini yang paling, atau di rumah itu paling banyak itu adalah tanaman cabai, selada, itu paling yang bisa langsung dipetik, dimakan, dikonsumsi. Gitu kan tadi mungkin tomat yang bisa pakai pot gitu ya, yang bisa berbuah segala macam. Nah, seperti itu yang tentunya dikatakan bahwa memang mumpuni untuk melakukan hal itu, tapi dengan catatan memang butuh literasi. Nah, sekarang kita bicara literasi terlebih dahulu. Saya ke Pak Arif dulu. Nah, Pak Arif, untuk melakukan digital transformation itu ternyata memang butuh literasi. Artinya bahwa sharing knowledge yang diberikan kepada masyarakat atau sebagai pelaku di sana gitu. Nah, tantangan sebenarnya apa nih Pak Arif di pelaksanaan kehidupan nyata ini? Silakan Pak Arif. Kita ingat kalau kita lihat sekarang kita kalau mau pergi kemana kan tinggal buka aplikasi. Ada Grab, ada Gokar dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya itu ada tadi. Ada petani kecil, dia cuma punya lahan pekarangan, terus dia jual hasilnya. Mungkin suatu saat muncul inovasi semacam itu ya. Nah, sebenarnya masalah pembiasaan, terus masalah literasi, ya sekarang orang hampir semuanya punya gadget ya. Ya, kalau zaman saya dulu masih kuliah itu lihat HP aja barang mewah. Ya. Kalau sekarang barangkali udah biasa. Dari diskusi kita juga mendapatkan bahwa ternyata banyak sekali ya inovasi kedepannya. Ya itulah diperlukan tadi ya, kalau dalam misalnya Bu Dr. Elisa itu inovasi ya, out of the box gitu ya. Memang memerlukan inovator-inovator ya. Mungkin dengan adanya diskusi semacam ini, ada workshop atau pemasarakatan akan muncul suatu inovasi-inovasi yang bisa mendukung pertanian di bidang pertanian. Oh iya, satu lagi Mas Guntur, terkait dengan teknologi, ini ada satu aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan juga, yaitu masalah affordability. Ya kan? Affordable nggak kita mendatangkan peralatan-peralatan tadi kan? Nggak semua murah ya. Betul. Itu kan ya. Untuk digital twin misalnya kita menggunakan PLC, harganya lumayan. Gitu ya. Tapi kalau hanya untuk di rumah mungkin, wah ini pasti nggak bakal mencapai ini ya, nggak balik modal ya. Tapi kalau untuk farm yang besar, yang butuh pemantauan secara rutin, Pak ya, artinya hasil penjualannya lebih tinggi dibanding biaya pengadaan peralatannya. Itu akan sangat cocok. Tapi kalau untuk yang hanya di rumah saja ya, tentunya mesti di downscale ya sistemnya supaya tidak bisa terlalu mahal, tapi tetap secara fungsinya tetap bisa baik. Jadi affordability itu jadi penting juga ya. Affordable nggak gitu ya masyarakat. Nah, berhubungan affordable juga tentunya berarti inilah saatnya tentunya nih ya, kolaborasi antara perguruan tinggi gitu ya, kemudian juga tentang kementerian gitu ya, untuk bisa terjun ke masyarakat langsung. Ya, artinya bahwa kalau saya punya misalkan ibu PKK nih Pak, ibu PKK nih ya, punya lahan ini gimana ya Pak cocoknya? Nah, mungkin menjadi suatu dari pengabdian kepada masyarakat ya, jadi jual research gitu ya, kemudian hasilnya bisa diterapkan hingga ke masyarakat tersebut. Nah, jadi memang bahwa ya butuh apa ya Pak, affordable tadi, butuh effort Pak ya, semua ke sana untuk bisa kita bersama-sama untuk membangun Indonesia tentunya. Nah, mungkin tentunya nih kita udah di penghujung akhir terasa Pak Arif dan Pak Baby ya, maksudnya masih banyak catatan saya di sini pemirsa. Tapi karena waktu, baiklah, nanti kita akan bertemu kembali. Mungkin saya ke
Pak Arief dulu. Nah, Pak Arief, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan dan juga sivitas akademik kan tentunya dari sisi perguruan tinggi, kemudian pelaku stakeholders dan juga masyarakat yang memang akan melaksanakan manfaatnya gitu ya dari program ini. Nah, sehingga memang benar-benar bahwa kita bisa berdikari Pak khususnya di bidang pertanian atau agroindustri. Silakan Pak Arief. Barangkali kalau saya closing saya barangkali masalah ini tadi affordability tadi. Betul. Ya, kita bayangkan dulu HP seperti ini barangkali zaman saya kuliah, zaman masih kecil itu mahal. Orang nggak akan nyangka kan, tapi ternyata orang hampir semua bisa. Barangkali tadi yang disebutkan Pak Bembi tadi, affordable apa enggak? Di perusahaan besar itu affordable, di kecil enggak. Mungkin barangkali besok jadi affordable. Karena semua orang udah mulai pakai, jadi affordable. Jadi kalau masalah itu mungkin saya kira ya don't worry gitu ya. Nah, cuman tinggal mindset kita aja yang ke arah mana. Itu aja dari saya. Oke, don't worry, harus happy ya Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak Bemi, silakan. Ya, jadi dalam rangka sebenarnya kenapa kita menerapkan ini ya teknologi digital segala macam ini, tentunya kita semua punya arah yang sama ya, ketahanan pangan. Tadi Mas Guntur sebutkan bahwa kita perlu mandiri ya, berdikari. Ketahanan pangan menjadi penting ya gitu ya, sehingga dengan lahan terbatas, dengan petani yang mungkin minat ke pertanian, tapi kita dengan sistem ini kita bisa terus kembangkan karena kita tetap harus makan. Betul. Jadi pengembangannya akan mudah-mudahan karena lebih baik itu dari faktor di baik on farm maupun off farmnya gitu ya. Dan juga unsur supportnya kayak tadi misalnya energi dan sebagainya, sehingga harapannya kita bisa mandiri pangan ya gitu ya. Dan tentunya ini akan mengaruh terhadap ketahanan bangsa juga gitu ya. Demikian. Baik, untuk itu terima kasih sekali lagi atas kesempatan luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Arief Darmawan STPMT atas waktunya Pak, begitu luar biasa. Terima kasih atas sharing-sharingnya kepada masyarakat, dan juga tentunya Bapak Dr. Tubagus Manakusuma, Eskom MSC yang begitu luar biasa juga, itu bidang teknologi dan juga tentang agroindustri. Dan juga pemirsa, tentunya kebersamaan ini begitu luar biasa untuk pemirsa semua, bahwa ini adalah bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan untuk teman-teman semua. Dan ini dihadirkan untuk memberikan knowledge juga literasi bahwa kita bisa bersama dan bersama untuk bisa membangun Indonesia serta juga dunia. Untuk itu saya Guntur Eka Saputra serta kerabat kerja tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.